Salam pemirsa, kita bertemu pada video tutorial EpiInfo bersama saya Ari Gargono dari Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. EpiInfo merupakan salah satu aplikasi standar yang bisa digunakan oleh profesional atau praktisi di bidang kesehatan masyarakat, termasuk praktisi dan pemerhati di bidang epidemiologi untuk menunjang beberapa aktivitasnya. Misalkan di dalam menunjang aktivitas untuk investigasi wabah, kemudian surveillance kesehatan masyarakat, maupun pengembangan database kesehatan dan termasuk untuk melakukan perhitungan atau aplikasi statistik. Aplikasi EpiInfo ini dikembangkan oleh Center for Disease Control and Prevention atau CDC, dan sifat dari aplikasi ini adalah public domain. Artinya adalah aplikasi EpiInfo ini gratis, kita bisa bebas di dalam menggunakan, mengcopy, mendistribusikan tanpa dikenai biaya. Dan aplikasi EpiInfo ini dapat kita download secara bebas, secara gratis di situsnya CDC. Sama halnya dengan aplikasi yang lain, EpiInfo ini juga mengalami perkembangan. Dulu ada EpiInfo yang underdose, yang kita kenal dengan EpiInfo 6. Kemudian sekitar tahun 2000 dikembangkan EpiInfo for Windows. Lalu dalam perjalanannya sekarang yang terbaru ada EpiInfo 7, bahkan juga ada program EpiInfo yang dapat dijalankan di aplikasi Android. Ini adalah contoh tampilan dari EpiInfo versi 3, juga sudah Android Windows. Ini yang relatif lebih baru. Nah, yang terbaru pada saat video ini disusun, ini adalah aplikasi atau tampilan terbaru dari EpiInfo, di mana di dalam EpiInfo itu ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai, mulai dari create forms, enter data, create map, kemudian start calc, lalu analyze data. Pada analyze data ada dua versi yang bisa kita pakai. Yang pertama klasik, kemudian yang kedua adalah visual dashboard. Ini adalah contoh dari dashboard yang bisa kita susun di EpiInfo. Jadi dengan menggunakan dashboard ini kita bisa menampilkan data, kemudian bisa kita refresh sehingga kita bisa mendapatkan informasi data yang update. Kemudian ini contoh dari EpiInfo yang versi Android. Kita bisa juga mendownload secara gratis di Play Store. Kalau sudah kita install di Android, ada beberapa fungsi yang bisa dipakai, yaitu start calc, kemudian collect data, analyze data. Jadi untuk sementara pembuatan instrumennya tetap kita menggunakan PC, lalu diekspor ke Android. Dan di Android ini sementara ini masih bisa atau hanya bisa digunakan untuk pengumpulan dan analisis data sederhana. Secara umum, ada beberapa fasilitas EpiInfo yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Create Forms. Create Forms ini untuk membuat instrumen atau kuesioner pengumpulan data. Lalu Enter Data, sesuai namanya, ini digunakan untuk memasukkan data. Lalu Analyze Data, ini fungsi yang dipakai untuk melakukan analisis data, yang tadi ada dua, klasik dan dashboard. Kemudian Create Maps, ini untuk menampilkan analisis spasial. Kemudian Start Calc.
Ini adalah tampilan instrumen atau kuesioner yang bisa kita buat di dalam EpiInfo. Ini ada yang versi PC yang sebelah kiri, dan kalau sudah diekspor ke versi Android akan tampak seperti yang di sebelah kanan. EpiInfo memiliki kelebihan. Yang pertama adalah memiliki fasilitas yang relatif lengkap. Jadi pada EpiInfo ini kita mampu untuk membangun atau mengembangkan instrumen pengumpulan data atau kuesioner, kemudian melakukan manajemen basis data. Jadi seandainya kita bekerja dengan banyak instrumen atau banyak kuesioner dan kita bermaksud untuk melakukan relasi dari beberapa instrumen tersebut, itu bisa kita lakukan pada EpiInfo. Kemudian EpiInfo juga mampu untuk melakukan analisis data serta penyajian data. Kelebihan yang kedua adalah program EpiInfo memiliki kompatibilitas data yang cukup baik, terutama dengan Microsoft Database dan seri EpiInfo sebelumnya. Jadi seandainya kita sudah memiliki file yang kita buat menggunakan EpiInfo 3 atau yang under Windows, file tersebut dapat kita konversikan ke EpiInfo versi 7. Dan jika kita mempunyai file dalam bentuk Excel, XLS, ya, juga bisa kita konversikan ke dalam EpiInfo. Kemudian yang kelebihan ketiga tentunya adalah aplikasi EpiInfo sifatnya adalah public domain atau milik publik. Jadi kita bebas untuk mengcopy, mendownload, mendistribusikan, ya, tanpa dikenai biaya. EpiInfo juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah memiliki jenis uji statistik yang relatif terbatas. Jika kita bandingkan dengan aplikasi yang lain seperti SPSS. Namun untuk pemakaian standar untuk epidemiologi atau kesehatan masyarakat seperti ketika kita akan menghitung odds ratio atau relative risk atau uji statistik yang sederhana, tetap bisa kita lakukan pada EpiInfo ini. Demikian video sekilas tentang EpiInfo. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video tutorial yang lain.